Para nelayan di Kurau resah dengan pendangkalan muara sungai hingga masalah lain yang menghambat aktivitas melaut, seperti konflik dengan kapal compreng atau kapal penangkap cumi di sekitar perairan Laut Kurau yang membuat para nelayan kecil menjadi kesulitan mendapatkan cumi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang akhir-akhir ini para nelayan, khususnya yang berada di nelayan Kurau yang berada di Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedang berkeluh kesah akibat kehadiran dari kapal compreng ataupun kapal penangkap cumi di wilayah tangkapan para nelayan Kurau tersebut. Kehadiran kapal compreng ini pun membuat para nelayan menjadi kesulitan untuk menangkap cumi karena memang diketahui kapal compreng ini beroperasi di sekitar wilayah ataupun titik tempat nelayan-nelayan kecil tersebut mencari hasil tangkapan berupa cumi-cumi seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ramadan ataupun Dani, salah seorang nelayan yang berasal dari desa Kurau Timur, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Dia mengungkapkan bahwa kehadiran kapal compreng ini sebenarnya sudah terjadi ataupun sudah merupakan keadaan yang berlarut-larut dan belum menemukan solusi ataupun titik terang. Akhir-akhir ini kehadiran kapal compreng tersebut kembali terjadi karena memang diketahui setiap periode bulan September sampai Desember merupakan musim-musim ataupun para nelayan sedang gencar-gencarnya mencari cumi di laut. Dirinya berkata kehadiran compreng ini memang dianggap sangat mengganggu terhadap hasil tangkapan cumi oleh nelayan sekitar. Hal tersebut dikarenakan memang adanya perbedaan peralatan yang memang cukup jauh ataupun cukup signifikan, di mana kapal compreng ini biasanya menggunakan lampu-lampu yang berukuran besar dan terang benderang, sehingga lampu-lampu milik kapal nelayan kecil tersebut menjadi tersaingi, sehingga otomatis cumi-cumi tersebut akan menghampiri lampu-lampu di kapal compreng ataupun kapal penangkap cumi milik perusahaan tersebut. Menurut Dani, hal ini pun telah pihaknya sampaikan kepada pihak berwenang, kepada pemerintah setempat termasuk ke aparat hukum, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut ataupun solusi yang diberikan. Dirinya berharap pada dasarnya para nelayan Kurau tidak terlalu mempermasalahkan kehadiran kapal compreng tersebut, asalkan wilayah operasional ataupun wilayah kerjanya tidak campur dengan wilayah operasional dari nelayan kecil ataupun berada jauh dari dataran ataupun dermaga di perairan Kurau. Menurut Dani, akhir-akhir ini kapal compreng tersebut beroperasi sangat dekat dengan dermaga Kurau, yakni sekitar 30 sampai 40 mil dari dermaga Kurau. Sedangkan titik tersebut adalah titik para nelayan untuk mencari penghidupan dari menangkap cumi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Triyono Aris Kusuma, mengungkapkan bahwa memang kapal compreng tersebut sebelumnya sudah sempat ditindaklanjuti oleh pemerintah tempat, baik itu pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, pada bulan September lalu, dari bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan patroli di sekitar perairan tersebut dan menghimbau agar kehadiran kapal compreng itu untuk sedikit menjauh dari area operasional nelayan-nelayan kecil yang ada di Kurau. Namun memang akhir-akhir ini sekitar semingguan lalu kapal compreng tersebut kembali memasuki wilayah tangkap milik nelayan. Untuk itu, untuk mencari titik tengah dari permasalahan ini, pihaknya pun akan memfasilitasi pertemuan antara nelayan kecil yang ada di Kurau dengan pihak pengusaha ataupun pihak perusahaan dari pemilik kapal compreng tersebut. Pasalnya menurut dia sebenarnya kapal compreng tersebut sudah beroperasi sesuai dengan izin yang berlaku dan telah melengkapi administrasi ataupun berkas-berkas perizinan dengan lengkap. Namun memang dibutuhkan dilakukannya mediasi ataupun pertemuan sehingga kemudian bisa ditentukan batas-batas wilayah tangkap antara kapal compreng dengan kapal-kapal kecil milik nelayan Kurau. Mungkin demikian bisa saya laporkan, rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.